tidak pemurah, kamu akan jadi sarang sakit hati. Wanita yang baik, istri yang baik itu adalah yang cantik batiniahnya. Lihat firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4 sama-sama. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kita lihat yang cantik batiniah tuh kayak apa sih? Baik hati dan pemurah. Yang baik hati dan pemurah itu seperti apa? Mudah memaafkan. Murah hati. Berat loh kalau gak murah hati. Karena gini, di hidup kita gak semua orang bisa nyenengin kita. Orang bisa bikin salah kapan aja. Mertua ngomong nyakitin. Ipar ngomong nyakitin. Temen ngomong nyakitin, suami ngomong nyakitin. Kalau kamu tidak pemurah, kamu akan jadi sarang sakit hati. Dikit-dikit tersinggung. Habis itu kanker. Orang yang kebanyakan sakit itu kalau diwawancara ditanya, ada sakit hati sama siapa? Gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang yang menyimpan kepahitan ujungnya sakit. Karena toksik banget. Ada hormon-hormon kortisol yang muncul di tubuh kita ketika kita pahit. Jadilah perempuan yang baik hati dan murah hati. Udah ampuni aja. Saya coba ganti cara berpikir saya. Nah ini yang saya mau bagikan. Daripada kita fokus kepada perkataannya yang pahit, firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa perkataan orang itu selalu menyakitkan? Karena hatinya sakit. Saya rubah cara berpikir saya tidak mau fokus kepada kata-katanya yang menyakitkan saya. Setiap kali dia ngomong, saya fokus kenapa hatinya sakit. Saya coba pelajari hidupnya. Dari situ saya mulai ngerti. Jelas hatinya penuh dengan kepahitan. Kenapa? Karena dia hidup dari satu luka ke luka yang lain, luka yang lain, luka yang lain, dan dia tidak mengampuni. Akibatnya orang yang sakit hati akan melukai yang lain. Lalu saya berubah cara pikir saya. Saya bilang gini, kalau dia memang terluka, saya harus mencintai dia. Karena satu-satunya cara menyembuhkan orang yang terluka adalah lewat hubungan. Kasih yang tulus menyembuhkan. Saya belajar mengasihi dia, terus sayangin dia, sayangin terus. Saya gak pernah balas, saya gak pernah marah. Terus saya ampuni, saya peluk, saya kasih hadiah, kasih uang. Pokoknya gini, kalau ada yang jahat sama kamu, berkati. Kata firman Tuhan, bukan? Kasihi musuhmu, berkati mereka. Pakai firman Tuhan. Banyak orang yang benci sama mertuanya, lalu menjauhkan anaknya dari orang tuanya. Saya kasih tahu, seburuk-buruknya orang tuamu, kamu tidak bisa memisahkan anak dengan orang tua. Firman Tuhan berkata, hormati ayah ibumu, maka lanjut umurmu. Saya mau umur suami saya panjang. Jadi saya mau dia hormat sama orang tuanya. Seringkali ketika istri sakit hati sama mertua, marahin suaminya. Mamamu gini, papamu gini. Akhirnya dia makin kecewa sama orang tuanya. Dia juga marah sama istrinya. Akhirnya kita malah merusak hubungan kita dengan pasangan. Dan pasangan kita dengan orang tuanya. Apa bagusnya? Anak Tuhan pembawa damai. Katakan amin. Jadi daripada memfitnah, membuat huru hara, udah ampuni saja. Hari ini kami sayang orang tua kami. Kami dekat dengan orang tua kami. Karena satu ini, mengampuni. Amin. Yang hari ini hubungannya gak baik sama mertua, ambil keputusan, ngampuni. Suamimu bikin salah, pasti bikin salah. Istrimu bikin salah, pasti ada yang bikin salah. Kalau kamu gak bisa ngampuni, kamu sengsara. Belajar ngampuni. Saya dulu tersinggungannya luar biasa. Kaget gitu loh dibentak suami pertama kali. Saya dibentak tuh gak bisa. Kesel gitu loh. Keselnya tuh keubun-ubun.
kalau saya marah sama Jojo gitu ya, sampai kebawa mimpi. Saking gak bisa tak lawan, tidur malam itu kebawa mimpi. Dia lagi tidur, tak pukul gini, jahat kamu. Terus aku tidur. Jadi dia bangun kaget. Kenapa kamu? Gak, soalnya di mimpi aku kamu jahat banget. Nah, saya belajar. Sudahlah. Ayo sama-sama bilang, perempuan-perempuan bilang gini, sudahlah. Kebaskan. And there I find you in the mystery.